properti bukan hanya perumahan saja. Jadi properti juga terjadi dari mall, office, dan yang lain-lain. Jadi ini pasti sangat mengganggu, ya. Jadi setelah kita sudah waktu PSBB sebelum COVID dan sesudah COVID itu sudah turun banyak. Apalagi sekarang kalau kita lakukan hal yang sama, ini sangat sektor ini sangat terpukul. Boleh dijelaskan lebih rinci Pak Hendro, terpukulnya itu secara signifikan itu berapa di bulan April dan juga hingga saat ini di bulan September sudah berada di angka berapa? Lalu dengan adanya PSBB total ini prediksi Anda ini mungkin akan jatuh lagi hingga di angka berapa? Kalau saya lihat memang PSBB ini kali hanya di daerah Jakarta. Waktu April, Mei waktu itu kita sudah turun tinggal 30%. Lantas setelah mulai transisi, mulai naik sampai saya kira menuju 40-50%. Saya takut dengan adanya PSBB lagi, ini akan turun. Karena saya ingin untuk melihat cara properti. Sebenarnya properti itu bukan hanya jual beli, sewa menyewa. Kita itu multi function sekali. Jadi di dalam properti ada 175 industri yang ikut kita jalan. Jadi kalau misalnya industri properti berhenti atau ada masalah, pasti 175 industri ini semua terpengaruh. Dan ini diperkirakan ada 30 juta tenaga kerja. Dan saya selalu mengatakan memang ada sebagian orang merasa properti itu adalah milik orang yang punya uang. Sebenarnya saya boleh katakan properti ini sebenarnya boleh saya katakan itu adalah UMKM punya bisnis. Karena dari seluruh anggota kita, lebih dari 90% adalah UMKM. Mereka membangun RSS dan lain-lain. Kalau kita perusahaan yang besar, kita menyerahkan kepada kontraktor juga bukan yang pegawai dasi yang kerja. Semua juga mereka serahkan kepada mandor dan lain-lain. Itu UMKM juga. Jadi sebenarnya usaha ini penting sekali untuk menghidupkan ekonomi dalam negeri. Dan satu, properti itu tidak ada batasnya. Jadi di seluruh wilayah Indonesia selalu masih memerlukan properti, membutuhkan perumahan dan lain. Jadi ini adalah salah satu usaha atau industri yang bisa melebar ke seluruh Indonesia.